kisruh soal alih status pegawai KPK yang berbuntut dengan penonaktifan akhirnya diselesaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia. Tapi apakah rekomendasi itu akan dipatuhi oleh pimpinan KPK, dipatuhi oleh pemerintah? Kita tetap harus menunggu. Ombudsman Republik Indonesia adalah lembaga negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008. KPK dan Ombudsman adalah dua komisi negara yang sama-sama punya mandat dari DPR, punya mandat dari pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan tidak terjadi maladministrasi. Di Rabu lalu, Ombudsman mengumumkan bahwa terjadi maladministrasi berlapis-lapis oleh pimpinan KPK dan Kepala BKN soal alih status dari 51 pegawai KPK yang dianggap tidak memenuhi syarat untuk menjadi ASN melalui tes wawasan kebangsaan. Itulah yang direkomendasikan oleh Ombudsman, sehingga Ombudsman kemudian juga merekomendasikan kepada pimpinan KPK untuk mengangkat 75 pegawainya menjadi aparatur sipil negara. Dan juga mengirimkan surat kepada Presiden sebagai atasan KPK untuk men-take over, untuk mengambil alih kisruh soal 75 pegawai KPK seandainya kemudian mereka, pimpinan KPK tidak mau melanjutkan, tidak mau mengikuti rekomendasi dari Ombudsman. Ada beberapa temuan yang ditemukan oleh Ombudsman, diantaranya soal bagaimana surat penugasan kepada BKN untuk menyeleksi pegawai KPK itu disebutkan mundur. Nah, itu adalah temuan-temuan yang ada di KPK yang dalam tanda tangan Sekjen KPK dan Kepala BKN pada 8 April 2021. Begitu pula dengan kontrak swakelola terkait KWK 20 April, tapi dituliskan pada tanggal 20 Januari 2021. Pimpinan KPK melalui juru bicaranya, Ali Fikrim, akan menghormati rekomendasi dari Ombudsman dan juga akan mempelajari rekomendasi dari Ombudsman. Begitu juga dengan Badan Kepegawaian Negara juga akan mempelajari temuan dan rekomendasi dari Ombudsman. Ombudsman meminta kepada KPK untuk mengambil langkah tindakan korektif, yaitu kemudian mengangkat ke 75 pegawainya untuk menjadi aparatur sipil negara. Nah, masalahnya adalah bagaimana seandainya kemudian pimpinan KPK, seandainya ASN kemudian tidak mau direkrut sebagai ASN. Inilah pangkal masalahnya, karena undang-undang juga menyebutkan bahwa memang terlapor, yaitu pimpinan KPK dan Kepala BKN harus wajib mengikuti rekomendasi. Jika tidak, kemudian Ombudsman akan melaporkan kepada atasannya, tentunya Presiden, dan jika kemudian tidak ditindaklanjuti dalam kurun waktu 60 hari, Ombudsman kemudian akan melaporkannya kepada Presiden dan kepada DPR. Harapannya tentunya adalah rekomendasi Ombudsman ini bisa menyudahi kontroversi soal penonaktifkan pegawai-pegawai KPK, karena sejatinya temuan dari Ombudsman, rekomendasi dari Ombudsman itu sejalan dengan arahan dari Presiden Jokowi bahwa tes wawasan kebangsaan itu tidak boleh menjadi alasan untuk memberhentikan pegawai-pegawai KPK. Di tengah pandemi, sebaiknya kontroversi ini disudahi, rekomendasi Ombudsman itu juga kemudian diikuti. Ini adalah jalan keluar agar KPK, agar Ombudsman, agar pemerintah kemudian kembali bisa bekerja sesuai dengan hukum yang ada. Sehingga harapannya semuanya akan lebih baik, pemberantasan korupsi bisa lebih berjalan. Tetapi jika ini kemudian tidak ditindaklanjuti, ini hanya menambah ketidakpastian yang ada. Namun, apapun yang terjadi, marilah kita tetap berkontribusi untuk menjadikan Indonesia lebih baik.